Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Malam hari ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan semuanya, terutama terkait dengan standar akreditasi puskesmas yang terbaru, terutama nanti adalah di bab 5 ya. Kita tahu bahwa standar akreditasi walaupun detailnya belum disahkan, tetapi Permenkes 34 tahun 2022 tentang juknis akreditasi diterangkan bahwa akreditasi puskesmas nanti ada 5 bab, ada 35 standar, ada 82 kriteria dan ada 328 elemen penilaian yang masing-masing di bab 1 ada 7 standar, di bab 2 ada 8 standar, di bab 3 ada 10 standar, di bab 4 ada 5 standar, di bab 5 ada 5 standar. Di bab 1 ada 7 standar, ada 26 kriteria dan ada 102 elemen penilaian. Di bab 2 di sana ada 8 standar, ada 20 kriteria dan ada 94 elemen penilaian. Di bab 3 ada 10 standar, ada 11 kriteria dan ada 42 elemen penilaian. Sedangkan di bab 4 ada 5 standar, ada 5 kriteria dan ada 34 elemen penilaian. Dan di bab 5 ada 5 standar, ada 20 kriteria dan ada 56 elemen penilaian. Jadi cukup banyak. Sekali lagi, 5 bab, 35 standar, 82 kriteria dan 328 elemen penilaian. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 5. Kita tahu bahwa di bab 5 tadi ada 5 standar. Kita akan buka. Kalau bab 5.1 kemarin sudah saya terangkan, di sana ada 4 kriteria, di bab 2 ada 2 kriteria dan di bab 3 ini ada, kita lihat nanti di standar 1 ada 4 kriteria, standar 2 ada 2 kriteria, standar 3 di sini ada 5 kriteria. Yang pertama adalah mengenai identifikasi. Jadi ada SK tentang identifikasi ya. Ini SK-nya identifikasi. Yang terpenting dari itu semua adalah mengenai identifikasi ya. Ini ya, pasien dalam peluang-peluangnya ada beberapa di puskesmas, di pendaftaran, di ruang pemeriksaan, di pemeriksaan diagnostik, kemudian ada pemberian gizi dan pemberian imunisasi. Dan nanti diterangkan juga bagaimana cara identifikasinya. Ini gelang identitas disesuaikan dengan jenis kelamin. Pasien laki-laki menggunakan gelang warna biru, pasien perempuan merah muda, sedangkan penandaan alergi menggunakan, menggunakan kancing stiker berwarna merah bertuliskan alergi. Penandaan risiko jatuh atau fall risk menggunakan kancing stiker berwarna kuning bertuliskan false risk, dan penandaan do not menggunakan stiker gelang warna ungu. Nah, ini gelang-gelang ini silakan dipenuhi di puskesmas. Ini termasuk bagaimana ketika ada pasien yang tidak kondisi-kondisi tertentu ya, tersadarkan diri. Ini sudah disediakan semua di SK saya, tinggal disempurnakan saja. Kemudian di EP2 nya adalah panduan identifikasi ya. Nanti juga di bawahnya juga ada SOP identifikasi. Nah, ini silakan kondisi-kondisi ini yang kira-kira tidak sesuai silakan disesuaikan dengan puskesmas. Kalau misalkan tata laksana identitas bayi baru lahir nggak ada ya nggak usah ya, seperti itu ya. Ketika pemberian obat, radiologi, kalau ada radiologi, pembedahan, transfusi darah, pengambilan sampel dan lain sebagainya. Jadi kalau di puskesmas nomor 2 nggak ada ya jangan, nggak usah.
ya, disesuaikan dengan yang ada di puskesmas. Nanti SOP-nya masing-masing SOP, termasuk juga yang diminta di EP2 adalah SOP bagaimana prosedur tepat identifikasi pada kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud dalam pokok pikiran adalah kondisi yang pertama adalah bagaimana dia tak sadarkan diri. Yang kedua adalah pasien-pasien dengan diterangkan di sini itu adalah pasien tidak bisa menyebutkan dirinya sendiri, koma, gangguan jiwa, datang tanpa identitas yang jelas, dan atau lebih pasien mempunyai nama yang sama atau mirip. Nah ini juga diterangkan ya. Pasien identifikasi yang tidak diketahui identitasnya atau pasien mirip. Mirip. Diterangkan di kalau pasien mirip, ini maka di kebijakannya pasien dengan nama-nama yang sama harus diberi tanda menggunakan stiker hati-hati. Pasien dengan nama yang sama ini tulis hati-hati di rekam mediknya. Lanjut di EP berikutnya, yaitu EP2 nya tadi itu ya. Sebetulnya EP2 nya adalah SOP ketika kita melakukan identifikasi pasien-pasien yang diterangkan di situ identifikasi pada kondisi khusus. Ini keliru SOP-nya, mestinya SOP-nya ini ada di bab 3.2 EP5 ya mestinya ini, tapi nggak apa-apa, nanti saya benarkan, saya perbaiki, maaf. Kemudian kita naik ke kriteria 2. Di sana ada 3 EP. Yang pertama yang diminta adalah mengenai komunikasi yang efektif, kebijakannya seperti apa. Ini kebijakan komunikasi yang efektif seperti ini. Walaupun tidak diminta, ini wajib ada. Jadi ini komunikasi yang tentang terjadi kesalahan antara lain terjadi pada saat pemberian informasi secara verbal. Nah ini nanti ditanyakan di EP1 ini ya. Kemudian pemberian perintah secara verbal melalui telepon, penyampaian hasil kritis pada pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu lab kritis sebagaimana diatur di bab 3.9 EP1. Itu juga ada SK tentang hasil atau lab kritis, kemudian serah terima antar shift, pemindahan pasien dari unit 1 ke unit lain atau serah terima. Ya ini walaupun yang kelima ini mungkin di pasien-pasien rawat jalan itu nyaris tidak bisa dilakukan, yaitu ketika memindahkan pasien dari unit 1 ke unit lain. Ini misalkan dari IGD ke rawat inap atau dari IGD ke ruang persalinan. Ya. Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewat telepon antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR. Maka pertanyaan EP1 sebetulnya adalah pemberian tulisan verbal ditulis lengkap dan dibaca ulang. Ini sebetulnya terkait dengan catatan kita di ini komunikasi efektif antar profesi ya, di CPPT ya. Ketika misalkan seorang perawat itu melakukan konsultasi kepada dokter atau bidan dokter malam hari misalkan, kemudian ditulis TBK, tulis baca konfirmasi, didokumentasikan di rekam medik atau di buku komunikasi dengan di rekam medik mestinya ya. Buku bantunya bisa dipakai sebelum ditulis di rekam medik biar tulisannya bagus, bukan bagus ya, artinya sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter. Kemudian nanti kita edit, masukkan ke rekam medik ya. Dan pagi harinya ada namanya verifikasi dari dokter di rekam medik untuk tanda tangan bahwa memang menerangkan bahwa dokter memang semalam itu dikonsul. Nah, jarak waktunya hanya
1 kali 24 jam. Kenapa kita ketika konsul kepada dokter dikasih waktu? Karena untuk menjelaskan bahwa tidak boleh verifikasi itu lebih dari 1 kali 24 jam, maka dikasih jam ya. Ini SOP-nya, SOP komunikasi efektif seperti ini ya. Saya kira teman-teman sudah sangat menguasai lah. Kemudian EP2-nya diminta di sana adalah pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis. Nah ini SOP penyampaian nilai kritis sebetulnya ini mestinya EP2 ini ya. Itu misalkan ada hasil lab kritis, bagaimana SOP penyampaiannya, walaupun di sini juga sudah diterangkan ya mengenai, bentar dulu ini. Oke, nanti saya tambahkan ya, ini komunikasi efektif untuk pasien-pasien yang hasil lab kritis atau kondisi tertentu ya. Kemudian di EP3-nya adalah proses komunikasi serah terima pasien yang memuat hal-hal yang kritikal. Jadi serah terima pasien itu bisa ketika antar jaga ya, juga pakai sebar, atau memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memindahkan serah terima ketika pasien itu dirujuk ke FKRTR sebagaimana disebutkan di bab 3 standar 7 kriteria 1 EP3, bagaimana memang ada timbang terima di FKRTR pakai sebar itu. Kemudian lanjut kita ke kriteria 3, yaitu mengenai di sini tentang kewaspadaan obat-obat yang peningkatan kewaspadaan terhadap obat-obat yang high alert ya. Ini mudah sekali, hanya mengenai SK-nya, SK pengelolaan obat-obat high alert seperti apa. Yang kedua adalah tentang daftar obat yang diwaspadai dengan nama dan rasa ya, atau norum ya. Itu daftarnya mana. Kemudian yang EP2-nya adalah pengawasan dan pengendalian. Jadi obat-obat yang high alert, yang lasa ya, yang lasa maupun yang high alert itu dilakukan penataan, terutama di baik di dalam gudang maupun di ruang obat ya. Ini dikasih high alert, yang kalau yang lasa, yang look like sunlight juga dilakukan penandaan. Ya, saya yakin teman-teman di Puskesmas sudah sangat memahami, waktu lagi apoteker ini ya, sudah sangat paham. Yang penting ketika survei nanya misalkan mana data obat-obat high alert, ini obatnya. Ini hasil monitoringnya. Nah, monitoringnya mau tiap bulan, mau tiap minggu, terserah, itu kebijakan masing-masing dari Puskesmas. Kemudian di EP berikutnya adalah pengawasan pengendalian, ini pemantauan dan evaluasi. Dan tidak lanjut. Ini SOP pengawasan obat psikotropik, daftar obat high alert, ini sebenarnya untuk EP1 ini mestinya. Nah ini ya, daftar obat high alert apa saja, jenisnya seperti apa, jumlah stoknya seperti apa, berapa maksudnya. Kemudian kita lanjut, ini pengawasan dan pengendalian obat, SOP pengawasan obat, SOP ini high alert ya semuanya. Kemudian kita masuk ke kriteria 4. Di sana ada yang namanya penandaan, verifikasi, dan team out. Ini sebetulnya di kriteria 4 ini 534 sambungan dari bab 3.4 mengenai sedasi atau anestesi lokal, dilanjutkan dengan pembedahan lokal ya. Pertama adalah penandaan, ini SK tentang penandaan sesi operasi, mestinya di sini ada SOP ya, nanti SOP penandaan sesi operasi. Kemudian EP2-nya adalah SOP mengenai verifikasi ya, penandaan, verifikasi, dan team out.
SOP penandaan. Dan penandaan biasanya memakai spidol warna merah, warna hitam maaf ya. Kemudian penandaan sisi operasi memang dilakukan untuk agar kita tidak salah sisi operasi, terutama bagi organ-organ tubuh yang sifatnya lateralis, ada kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Itu dilakukan penandaan sisi operasi ya. Ini penandaan SOP. Ini SOP-nya seperti ini ya. Ini silakan saya kira teman-teman sudah sangat mengerti lah ya. Itu. Kemudian di yang berikutnya adalah mengenai verifikasi ya. Verifikasi ini di EP2 itu memang yang diverifikasi itu jelas identitas pasien pasti, kemudian diagnosnya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa. Dan yang EP3-nya adalah mengenai team out. Team out adalah sesaat sebelum dilakukan pembedahan. Ini memang susah ya kalau di puskesmas, tapi mencoba kalau di di rumah sakit kan team out itu dilakukan sesaat sebelum dilakukan tindakan. Tujuannya apa? Ya agar sekali lagi memastikan kalau sudah semua prosedur penandaan verifikasi sudah benar ya, mengulang kembali, memastikan siapa petugasnya, ini di mana bayarnya sebelum saat. Nah, itu dilakukan. Kita naik ke 5.3. 5.3 kriteria 5, yaitu mengenai mengurangi risiko pasien 1. Jadi penandaan penapisan pasien 1 ya. Kalau di rawat jalan ini bisa menggunakan get up and go test ya. Kalau di rawat jalan, jadi kalau ada pasien di rawat jalan, kita pakai 3 instrumen, yaitu namanya get up and go test ya. Pertama adalah pernahkah pasien apakah pasien datang menggunakan alat bantu. Nah, ini yang kedua, apakah pasien dalam waktu 6 bulan ini pernah jatuh, apakah pasien pernah mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan keseimbangan ya. Walaupun diimplementasi susah ya di puskesmas, bagaimana ketika di ruang pendaftaran yang pasiennya 100 atau 200 pasien, paling-paling yang mungkin bisa diimplementasikan adalah yang pertama adalah apakah pasien datang menggunakan alat bantu atau dibantu orang lain. Nah, kalau sudah datang dengan kursi roda, itu pasti sudah, tinggal dikasih tanda aja dikasih. Kemudian kalau dirawat inap itu bisa menggunakan MORS, bisa menggunakan Humpty Dumpty. Yang penting teman-teman di puskesmas harus hafal cara menghitung Humpty Dumpty dan cara menghitung MORS. Kalau MORS itu lebih dari 51, berarti dia berisiko jatuh. Yang kedua, bila di Humpty Dumpty lebih dari nilai 12, berarti juga risiko jatuh. Kira itu. Dan di bab standar 4 di sana ada kriteria 1, yaitu mengenai insiden keselamatan pasien. Ini SK-nya, SK keselamatan pasien. Ini dijelaskan bahwa insiden keselamatan pasien dilaporkan 1 kali 24 jam. Nah, kejadian tidak di KTD, kejadian tidak cedera, kondisi potensial cedera ya, nyaris dan sentinel ya. Ini ada 5 izin keselamatan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pelaporan. Ini pelaporan jika terjadi insiden keselamatan pasien, pelaporan SOP pelaporan. Ini pelaporannya seperti ini. Petugas setiap unit melaporkan semua kejadian.
petugas yang mengetahui terutama dapat melaporkan pada koordinator keselamatan pasien. Segera ini ya. Petugas yang berada di setiap unit puskesmas mencatat semua kejadian terkait dengan keselamatan pasien pada formulir yang sudah ada. Ini contoh-contohnya. Kemudian berikutnya mestinya di sini ada form insiden keselamatan pasien ini. Ada formnya ya. Kemudian juga ini formnya, ini form ya. Kemudian pelaporan ke KNKP ya. Di sana ada yang namanya Komite Nasional Keselamatan Pasien. Itu sudah pakai aplikasi, silakan diisi setiap bulan ya. Silakan di aplikasi IKP sehingga nanti yang dilaporkan ke sana screenshot ada. Di screenshot aja. Kalau yang belum pernah mengisi silakan di Fasiankes Kemenkes .go.id ya, nanti dibuka di sana tentang INM dan IKP. Ini masih satu aplikasi di sana. Di INM itu juga ada untuk pelaporan IKP. Ini contoh yang manualnya seperti ini. Ini manualnya, manual untuk IKP. Kemudian di 542 diminta mengenai identifikasi dan pelaporan perilaku yang tidak mendukung ya. Ini pertama, walaupun tidak diminta tapi harus ada mengenai SK budaya keselamatan pasien. Nah ini kan untuk pembanding saja. Budaya keselamatan pasien itu perilaku yang terkait budaya keselamatan pasien adalah penyediaan layanan yang baik, bekerja sama dengan klien, sama dengan tenaga lain, sama dengan sistem layanan kesehatan lain, meminimalisir risiko, mempertahankan kinerja profesional, perilaku profesional dan beretika dan lain sebagainya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini perilaku-perilaku yang terkait dengan budaya keselamatan pasien. Yang diminta di EP1 adalah perilaku-perilaku yang tidak mendukung atau tidak selaras dengan budaya keselamatan pasien. Nah, ini. Nah, ini. Nah, di sana ada namanya inappropriate, ada yang namanya dispute, ada yang namanya harassment, ada pelecehan seksual. Jadi ini laporan ini sifatnya tertutup, guys. Ya. Perilaku yang tidak layak, inappropriate, misalkan memaki-maki sejawat atau sesama nakes, menyalahkan di depan umum. Nah, misalkan ini bagaimana kok nggak bisa ngimpus, kemudian sedikit dimarahi, dimaki-maki di depan umum. Nah, ini yang tahu itu mestinya lapor ke koordinator keselamatan pasien. Kemudian disappropriate ya. Nah, ini dispute itu adalah contohnya adalah perilaku yang tidak mengganggu, misalkan mestinya yang kalau ada pasien jatuh dari tempat tidur itu dilaporkan, itu tidak dilaporkan. Contohnya misalkan ada sarana prasarana yang akan mencederai atau beresiko terjadi insiden keselamatan MFK itu ya. Di MFK sarana prasarana itu bisa membahayakan pengunjung maupun pasien, tidak dilaporkan ya. Itu namanya disebut pasien jatuh, pasiennya nggak masalah ini nggak usah dilaporkan, itu juga termasuk disebut. Kemudian perilaku yang melecehkan harassment itu dari sisi budaya agama ya, merendahkan suatu budaya suku tertentu atau agama tertentu. Atau yang keempat adalah pelecehan seksual. Pernah nggak ada saling melecehkan, colek-colek ataupun dengan kata-kata yang melecehkan ya. Tuh ya. Kemudian di berikutnya adalah mengenai bukti edukasi tentang di sini
diminta tentang mutu klinis pada semua tenaga kesehatan memberi asuhan. Jadi edukasi mutu klinis itu misalkan komunikasi secara langsung ketika pelaksanaan login pertama yang disampaikan apa ya tentang mutu klinis ya, KP misalkan, dan kesempatan pasien PMKP disampaikan. Sebelumnya ini mestinya kan di bab 5.1 ini ya, 5.1 sudah disampaikan sebetulnya ini. Kalau misalkan ini tidak harus dokumen sendiri guys, bisa meminta di bab 5.1. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya lanjutkan besok untuk membahas bab 5.5, karena bab 5.5 cukup wow, ada 6 kriteria dan ada 13 EP, tetapi dokumennya banyak banget. PPI, dari mulai program PPI, IKRA, kewaspadaan standar, hand hygiene, kemudian mengurangi infeksi karena transmisi, dan KLP. Saya kira itu. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Moga-moga ini bermanfaat. Sekali lagi kita berharap moga-moga kita bisa segera mungkin mendapatkan dokumen standar akreditasi, dan kemudian kita bisa mengimplementasikan dan kita bisa survei dengan predikat yang paripurna dan ada kontinuitas terhadap mutu pelayanan di puskesmas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.